Ya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Kamis 2 Mei 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, patut kita mengucap syukur mendapatkan kesempatan untuk bersama kita mendengar dan membaca serta menghayati kebenaran firman Tuhan di hari pendidikan ini. Semangat belajar kiranya terus tumbuh dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita membaca serta menghayati kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami sampai kami masuk pada hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2024 ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus mendidik kami, Tuhan terus menyertai kami dan didikan-Mu itu yang luar biasa. Kami bersama saat ini akan kembali mendengar, membaca kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih atas didikan-Mu bagi bangsa Indonesia. Sekalipun kadang kami lamban untuk mendengar, lamban untuk memperhatikan pengajaran-Mu, dan seringkali kami memberontak kepadamu, namun Tuhan terus setia untuk mengajar dan mendidik kami bangsa Indonesia. Mampukan kami, tolong kami untuk mewujud menyatakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana dalam bidang pendidikan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semua pemangku kepentingan, khususnya kami yang belajar, semakin tinggi, semakin berkobar semangat untuk belajar. Memberkatilah kiranya Tuhan atas gereja-Mu, supaya semakin berkobar juga semangat gereja dalam melayankan pendidikan yang terbaik untuk Tuhan, melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu. Seluruh warga gereja, khususnya yang ada di GKJ Manahan, anak-anak, remaja, pemuda yang masih menempuh pendidikan, kiranya Tuhan memberikan semangat, mengobarkan semangatnya untuk terus belajar. Tuhan tolonglah kiranya warga dewasa dan warga lanjut usia dalam melakukan pendidikan, mendampingi anak cucu mereka, supaya semakin giatlah anak cucu yang terkasih menjalani pendidikannya, dan melalui kepandian yang terus bertumbuh dan berkembang, anak cucu kami dapat berkiprah dimanapun berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang pendidikan. Ada sebuah keluarga nih, anaknya, katakan siapa ya, si A. Ini nilainya karena menggunakan kurikulum tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi ya. Itu tahun 2004. Nah, di sana anaknya si A ini kok secara akademis tidak baik. Padahal sudah hampir kenaikan. Lalu orang tuanya datang pada gurunya, ngobrol-ngobrol, minta bantuan supaya anaknya yang ya secara akademis sangat terbatas itu naik kelas. Orang tuanya memberikan sejumlah uang kepada guru yang baik itu. Anaknya naik ke kelas yang lebih tinggi, lalu dididik oleh guru yang berbeda, yang kemudian curiga, kok bisa anak ini, si A ini naik kelas? Padahal kemampuannya sangat-sangat terbatas. Lalu memanggil kedua orang tuanya,
memberitahu kepada orang tuanya kalau anaknya itu kompetensinya sangat rendah dan terancam tidak akan naik kelas karena nilainya buruk. Itu ancaman yang sangat menakutkan, mengecewakan untuk orang tuanya, dan kemudian gurunya memberikan solusi, ya, tetapi dia juga siap untuk memberikan nilai yang baik kepada si A supaya nantinya menjadi naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Asal, kata guru itu, si orang tua harus membayar sejumlah uang. Akhirnya mau. Diberikanlah sejumlah uang itu. Dan akhirnya orang tua itu merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena ia sudah melakukan korupsi dalam dunia pendidikan, di dalam rumahnya, dirinya sendiri, bersama dengan anaknya, dan guru yang baik-baik itu ternyata terlibat dalam korupsi, dalam pembusukan. Ia kecewa. Jadi ternyata kita bisa menjadi pelaku korup itu, menjadi koruptor. Kalau kita berbicara tentang korupsi, baik kalau kemudian melihat seperti contoh tadi, tidak usah jauh-jauh, tapi ke dalam diri keluarga kita, apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak. Apa sih sebenarnya yang diajarkan Tuhan berkait dengan korupsi ini? Pengkhotbah 7 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Demikian firman Tuhan. Kohelet, pengkhotbah mengatakan sekali lagi, sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Ini teguran yang luar biasa, pemberitahuan, pengajaran yang luar biasa dari Tuhan tentang korupsi. Kok ada ya orang yang korupsi? Buktinya ada, kenyataannya ada. Walaupun mungkin kita tidak suka, kita membencinya, tapi itulah kenyataannya. Ada korupsi dalam kehidupan kita. Karenanya KPK pernah mengemukakan, pernah memberikan buku saku supaya anak-anak, para remaja, para pemuda itu belajar bagaimana supaya membenci korupsi. Ini kira-kira percakapan dalam buku saku itu. Bagaimana kita perlu menanamkan anti korupsi itu. Misalnya ada percakapan begini. Di dalam salah satu buku saku yang dibuat oleh KPK. Kayaknya kalau nggak salah itu terbit tahun 2006. Nah, percakapannya. Kamu dititipin uang belanja ibu kamu. Kalau ada uang kembalian yang kamu beliin coklat tanpa sepengetahuan beliau, itu artinya kamu korupsi. Itu percakapan dalam buku itu ya, dalam buku saku. Tentang suap menyuap tertulis begini. Lagi asik bawa motor, tahu-tahu ada peluit berbunyi. Ternyata kamu menerobos lampu merah. Biasa deh, kamu cengar-cengir ke Pak Polisi. Kamu minta damai dengan memberi uang. Ini artinya kamu korupsi. Tentang memalsukan bukti dikatakan, kamu nyewa bus buat tim kamu. Kamu minta di bon ditulis biayanya Rp150.000. Padahal biaya sebetulnya Rp100.000. Itu artinya kamu malsuin bukti dan kamu udah korup. Tentang kecurangan tertulis, kamu lagi ulangan biologi. Kamu lirik sana, lirik sini. Yoi, kamu nyontek dan kamu udah korupsi. Teman kamu susah-susah belajar,
kamu enggak. Tentang gratifikasi tertulis, pacar kamu bolos dari sekolah. Ia minta kamu ngabsenin namanya. Biasalah, biar dikira masuk. Sorenya ia mampir dan membawa hadiah. Weh, romantis. Boro-boro romantis. Itu namanya gratifikasi. Tentang benturan kepentingan. Kamu panitia yang nyeleksi band sekolahan. Semua mesti audisi dan seleksi. Tetapi kamu memutuskan band kamu boleh tampil begitu saja tanpa seleksi apa-apa. Ini namanya korupsi pengadaan. Tentang membolos. Tugas kamu sebagai pelajar adalah menyimak semua pelajaran. Kalau kamu membolos itu berarti kamu korupsi waktu. Dari pola pikir kayak gini, bibit korupsi bakal mengganas kalau kamu udah dewasa. Ini kutipan dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK untuk para remaja, untuk para pemuda, untuk mendidik. Karena ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari pendidikan untuk apa? Untuk kita mencintai diri sendiri. Dan kalau kita mencintai diri sendiri, berarti kita benci terhadap korupsi. Cintailah diri sendiri dan bencilah korupsi. Tuhan memberkati. Amin.